kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari buka tangan sama-sama. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Yesus Tuhan. Angkat suaramu dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Bapa yang kekal. Ku sujud menyembah, ku datang menyembah. Yesus, panggil namanya. Oh Yesus, Kaulah Tuhan di atas segalanya. Yesus, ya Yesus, ku sujud menyembah. Yesus, ya Yesus, penuhi hidupku. Oh, Yesus, ku rindu Kau, ku cinta segenap hatiku. Oh, Yesus, saat kami datang menyembah Engkau malam ini Tuhan, hadirat Roh Kudus memenuhi kami semua. Mari jamah setiap hati kami. Yesus, Kaulah Tuhan, ku sujud menyembah di dalam hadirat-Mu. Irana Bayana Masye.
worship you, my Lord. Jesus, we love you. We love you. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan malam ini. Oh, sementara kau menyembah Dia, aliran kuasa Tuhan mulai mengalir menyembuhkan kau malam ini. Sementara kau menyembah Dia, aliran kesembuhan mulai mengalir menyembuhkan kau malam ini. Receive now in the name of Jesus. Believe now, receive the power of the Lord, the power of the Holy Spirit upon you. Kuasa Roh Kudus turun atasmu. Kuasa mujizat ajaib terjadi bagimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur malam ini Engkau ada di dalam pertemuan ibadah malam ini. Dan percaya yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kelepasan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi kami semua, dan kami tidak akan pernah lupa akan kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, siapkan hati kita sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu tentang kebaikan Tuhan. Goodness of God. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya Bapak Ibu. Haleluya. Goodness of God. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami semua. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian lagu ini bersama-sama, lagu yang sangat indah, dan saya berdoa biarlah lagu ini akan selalu menuntun kita ya. Di waktu malam, di waktu pagi, kita berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Sebab Tuhan kita Tuhan Allah yang baik ya, dan sangat amat mengasihi kita sekalian. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, praise the Lord, haleluya. Oke, dan nanti kalau ada kesaksian yang mau disaksikan, silakan Bapak Ibu ya. Akan memberikan sebuah kesaksian untuk kita akan dengar malam ini, dan nanti sebelum firman Tuhan akan disampaikan, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan menaikkan doa ya. Sebelum Bu Jajuk menaikkan doa, kita pujikan pujian ini dulu. Oke. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mungkin Ibu Nina bisa mengisinya dengan kesaksian singkat. Azan maghrib. Oh, oke, baik. Ya, baik. Oke, matikan itu aja. Ya, supaya nanti setelah azan maghrib aja ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ya, ini rupanya sudah bisa. Ini rupanya memang signal terganggu ya, tapi tidak apa-apa, kita enjoy aja. Bapak Ibu, yang lain bisa dimatikan mic-nya dulu supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan ya malam ini. Oke. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kebaikan Tuhan. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Oke. Saya melihat Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam ini ya. Puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Oke, Pak Roli sudah bersama kita ya. Terima kasih Tuhan. Mbak Gita juga bersama kita ya. Oke, mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Ya, ini oke. Dia mutar-mutar terus ya. Oke, baik, mungkin ya nanti pujiannya kita akan lanjutkan aja. Bu Jajuk bisa berdoa dulu untuk firman Tuhan ya.
Ya, Pak John. Oke, silakan. Ya, shalom. Ya, Selamat malam shalom. semuanya. Oke, praise God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Tiada bandingannya Tuhan. Tuhan, tolong kami telah memuji, memuliakan, bahkan menyembah dan sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Tuhan, tolong sinyal yang tidak bisa kami prediksi Tuhan, tetapi Tuhan amat baik, sangat baik bagi kami. Mujizat-Mu akan nyata bagi kami semuanya, dan supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, ya dan amin, dan mendatangkan mujizat bagi kami semuanya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya. Oke, shalom Pak Frans Angki. Lampu di sana mati kah? Halo Pak Frans Angki, lampu mati di sana? Sepertinya mungkin lampu mati ya di sana. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Oke. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ya, gimana Pak Frans? Iya, lampu mati Pak John. Lampu mati ya. Iya. Tapi Pak Frans Angki masih bisa baca kah? Enggak, ini pakai senter ini Pak John. Oh, oke. Pak Frans Angki tidak nanti repot. Nanti Pak Frans Angki ini bisa mendengarkan dulu ya. Iya Pak John, oke. Oke, baik. Ya, oke Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Tapi memang ini saya kepingin mau nyanyikan lagu ini, tapi cuma muter-muter terus ini, munyer-munyer. Orang Jawa bilang munyer-munyer ya. Apa munyer-munyer itu? Mutar-mutar ya. Oke. Betul, Pak John. Betul ya? Ya, baiklah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sungguh indah, luar biasa. Amen. Oh, praise God. Oke. Baik, nanti Ibu Jajuk bisa membaca Pak John. bantu tuh memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan bagi kita semua. Iya. Saya deketin ini HP-nya. Ya, memperdengarkan ini banyak sekali notifikasi yang masuk sehingga mengakibatkan. Iya, Pak John. HP-nya berat ini. Wow, oke. Ya. Oke, Ibu Jaju sudah siap ya? Oke, ya selamat datang Pak Roli sama Mbak Gita. Sudah bersama kita pada malam hari ini. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Oke, mari kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Tadi sudah didoakan ya sama Ibu Jajuk. Iya, Pak John. Oke. Wow. Oke, praise the Lord. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Haleluya, terima kasih untuk kesabaran menanti ya. Orang yang sabar pasti subur. Oke, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu ya malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-195 ya. Oke, dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam manusia roh. Ya, nanti kita akan lihat manusia roh itu
dia seperti apa ya saudaraku, dan apa yang tidak boleh dia lakukan, itu manusia roh ya. Kita lihat tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam manusia roh, dan nats Alkitab kita terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-22, dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya dipersilakan untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, Pak John. Nats Alkitab di dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Amin. Amin. Sebuah nasihat Tuhan bagi kita sekalian lewat surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal 4 ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu ini orang-orang percaya ya, yang di dalam Kristus Yesus, seperti kita semua malam ini. Berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, kehidupan kamu yang dahulu. Dahulu apa? Suka minum mabuk, suka apa? Judi, pesta pora, ya. Suka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Nah, harus menanggalkan manusia lama. Berarti kalau menanggalkan manusia lama, meninggalkan manusia lama, berarti Tuhan mau kita menerima manusia baru. Itulah manusia roh ya. Yang manusia lama itu dia menemui kebinasaannya oleh apa? Hawa nafsu yang menyesatkan. Amin. Nah, ini saudara-saudara terkasih Tuhan. Malam hari ini semua kita tentu akan memilih, kita ingin menjadi manusia roh ya. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam manusia roh? Jawabannya pasti iya, pasti ada ya. Kalau bagaimana dengan manusia, bukan manusia roh, tapi manusia duniawi, manusia kedagingan, ya, manusia yang penuh dengan dosa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tidak ada, ya, saudara. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar tentang manusia roh ini, ya. Saudara, kita perhatikan bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dalam manusia roh, ya. Manusia roh bagi siapa? Bagi orang percaya. Orang percaya yang menanggalkan manusia lama. Karena manusia lama ini akan menempuh kebinasaan, ya. Dengan hawa nafsu yang membinasakan dia. Saudara, kalau orang mengikuti manusia lama, artinya dia tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosanya, maka akan membawa dia kepada kesesatan dan akan membawa dia kepada kebinasaan. Ya, saudara, ini penting. Makanya saudara-saudara semua kita memilih malam hari ini kita ingin menjadi manusia roh. Dulu kita manusia lama, ya, manusia yang penuh dengan keduniawian, manusia yang penuh dengan dosa. Ya, dulunya alkohol, sekarang setelah jadi manusia baru, manusia roh, suka Alkitab. Ya, dulunya rokok kudus. Ya, sukanya merokok terus, merusak bait Allah, tapi sejak menjadi manusia baru, manusia roh, kita suka akan Roh Kudus, ya. Dulunya lupa dengan Tuhan, lupa dengan Tuhan, lupa dengan ibadah, lupa dengan membaca kitab suci, lupa dengan memuji menyembah Tuhan, dulu manusia lama. Tapi setelah kita menjadi manusia baru, manusia roh, kita selalu ingat kepada Tuhan, kita ingin selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah manusia roh, ya. Amin. Dan manusia roh ini akan membawa dia kepada kehidupan, ya, kehidupan selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam manusia roh, terdapat dalam Roma pasal 1, ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Malam ini kita akan menyelesaikan Roma pasal 1. Besok kita akan masuk di Roma pasal 2, ya. Saudaraku, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara terkasih Tuhan, ini akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita berglori, hati kita akan merasa gembira sekali, akan menyenangkan hidup kita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, kita akan dapatkan sebuah rahasia, kita akan pelajari Bapak Ibu, tentang ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang apa? Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah di dalam manusia roh. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam manusia roh? Ini dia, saudaraku. Yang pertama kita perhatikan, ya. Ini hal yang pertama, saudaraku, manusia roh yang pertama, yaitu ini dia. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang menjaga mulutnya. Amin, ya. Apa yang dia jaga, saudara? Dia menjaga mulutnya. Apalagi yang dia jaga?
dia menjaga hatinya. Apalagi yang dia jaga? Yang dia jaga perilakunya yang benar kepada Tuhan. Ya, sementara yang lain itu tidak menjaga, yang lain itu kebalikan. Dia tidak menjaga mulut, dia tidak menjaga hati, dia tidak menjaga perilakunya yang benar. Nah, kita lihat ayatnya Roma 1 ayat yang ke-30. Ya, silakan berjajuk. Ya, dalam Roma 1 ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Amin. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini adalah manusia daging, manusia duniawi. Manusia yang penuh dengan dosa. Dosa apa, saudaraku? Dosa mulut, ya. Yaitu mereka adalah pengumpatnya. Mulutnya ini berdosa. Kemudian mereka adalah siapa lagi? Pemfitnah. Mulutnya juga ini berdosa. Suka fitnah sana, fitnah sini. Kemudian apa lagi, saudaraku? Ini masalah hati. Mereka ini juga adalah pembenci Allah. Hatinya benci dengan Allah, ya. Lalu kemudian apa lagi? Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Dan apalagi tidak taat kepada orang tua. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita harus seperti mereka-mereka ini? Tidak, saudaraku, ya. Kita ini mengerti bahwa kita adalah manusia roh. Dan kemuliaan Allah ada di dalam manusia roh. Maka itu yang pertama Tuhan ingin. Ciri yang pertama dari manusia roh itu, dia menjaga mulutnya. Supaya apa? Mulutnya tidak menjadi pengumpat, mulutnya tidak menjadi pemfitnah. Amin ya, saudara-saudaraku. Kemudian manusia roh itu apa? Dia menjaga hatinya. Supaya apa? Hatinya ini tidak membenci Allah. Hatinya tidak mengandung sesuatu yang membuat dia kurang ajar, congkak, sombong, dan pandai dalam kejahatan. Karena semua itu juga dimulai dari hati. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara mereka yang lain, yang manusia berdosa, manusia duniawi, manusia daging ini, mereka adalah kebalikannya. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Ya, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara terkasih Tuhan, jadi mari kita menjaga mulut. Jadi saudaraku, minumlah jamu, ya, jamu sebanyak-banyaknya. Jamu itu apa? Jaga mulut. Karena tanpa kita sadar dengan mulut kita ini, kita bisa berdosa di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, orang yang suka mengumpat, nah itu dia bisa berdosa, saudaraku, dengan mulutnya. Orang yang suka memfitnah, dia juga bisa berdosa dengan mulutnya. Ya, kemudian orang yang menjadi pembenci Allah, dia berdosa dengan hatinya. Maka itu, saudaraku, kita menjaga mulut, menjaga hati, dan perilaku yang benar. Amin ya. Yang benar kepada Tuhan, ya saudaraku. Itu dia, Bapak Ibu sekalian. Itu manusia roh ada di situ. Tapi manusia duniawi, manusia kedagingan itu kebalikannya, ya. Oke. Haleluya. Mari kita lihat ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam manusia roh. Siapa dia? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang memelihara. Tadi dia menjaga, sekarang dia memelihara. Apa yang dia pelihara? Dia memelihara pikirannya. Dan kemudian dia memelihara buah Roh Kudus. Dalam apa? Dalam kehidupannya. Sementara orang-orang manusia lama, manusia duniawi, manusia daging dalam dosa, dia adalah kebalikannya. Nah, kita lihat ayatnya ya. Roma 1 ayat 31. Ya, dalam Roma 1 ayat 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Nah, amen. Tidak berakal artinya apa? Dia tidak memelihara pikirannya, saudaraku. Karena di dalam pikirannya itu tidak ada firman. Sehingga saudaraku dia tidak berakal. Bukan berarti akal-akal yang benar-benar yang Tuhan mau itu, saudaraku. Akal yang benar-benar sudah dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Roh Kudus, ternyata tidak ada. Sehingga dia tidak berakal, ya saudaraku. Lalu kemudian dia tidak setia. Nah, ini bicara tentang buah-buah roh, ya. Tidak setia. Kemudian apalagi, saudaraku, dia, Bapak Ibu sekalian, kemudian tidak penyayang, kemudian tidak mengenal belas kasihan. Nah, ini bicara tentang buah-buah roh, karena buah roh itu ada kesetiaan, ada belas kasihan, ya, dan ada kasih sayang. Saudara, dan ini yang membuat banyak orang itu selaku berdosa di hadapan Tuhan, ya. Nah, itulah manusia lama, manusia duniawi. Saudara, malam ini Tuhan ingin kita menjadi manusia roh, katakan amin, ya. Manusia roh itu Bapak Ibu kita sudah pelajari dia seperti apa, yang tadi kita sudah perhatikan ya. Poin yang pertama itu saudaraku. Dia menjaga mulut, ya, dia menjaga hati, kemudian dia menjaga saudaraku perbuatannya, ya. Lalu yang kedua,
dia memelihara pikiran, ya saudaraku. Itu penting Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sekalian. Amin ya. Oke, mari kita akan lihat saudaraku ciri yang ketiga sekarang ya. Ciri yang ketiga dari siapakah manusia roh. Kita lihat yang ketiga, manusia roh itu seperti apa dia? Ini dia. Yang ketiga, haleluya. Praise the Lord. Ini dia. Oh, tadi ayatnya belum sudah diperdengarkan? Sudah, Ya? sudah ya? John. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Oke, yang ketiga sekarang ini dia, suatu ciri yang ketiga dari manusia roh, kemuliaan Allah di dalam manusia roh yang ketiga. Dia adalah orang yang mengetahui. Amin, saudaraku. Dulu nggak tahu, sekarang dia tahu. Ya, mengetahui apa? Dia mengetahui perintah firman Tuhan. Dan kemudian dia melakukannya. Sementara yang lain, orang-orang yang hidup manusia lama, manusia duniawi, manusia daging. Sementara yang lain itu adalah kebalikannya. Ya. Nah, kita lihat kebalikannya seperti apa? Roma 1 ayat yang ke-32. Ya, Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, dia dengan kata lain, oh nggak apa-apa buat dosa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, Tuhan nggak akan hukum kamu, nggak apa-apa buat dosa saja, nggak apa-apa. Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Betul, Tuhan penuh kasih dan sayang. Tapi ingat, Tuhan juga adil, ya. Saudara, artinya apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang bersalah itu lolos, ya, dari setiap perbuatan, karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ciri yang ketiga dari orang yang mengetahui kemuliaan Allah dalam manusia roh, yaitu dia mengetahui perintah-perintah firman Tuhan. Tidak sampai di sini, bukan hanya cuma tahu, tapi dia melakukannya. Tapi orang-orang manusia daging, manusia duniawi, manusia yang lama, dia hanya tahu akan apa yang diperintahkan hukum-hukum Allah, perintah firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Makanya Yesus berkata apa? Yesus bilang berbahagialah orang yang bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku. Amin. Kalau cuma dengar, tapi tidak melakukan, tidak akan berbahagia. Malam ini Tuhan ingin apa yang kau dengar, lakukan. Apa yang kau dengar, lakukan. Apa yang kau dengar, lakukan. Satu demi satu. Apa yang kau dengar, lakukan. Apa yang kau dengar, lakukan. Jangan tunda, jangan tahan. Lakukan saja. Maka engkau akan berbahagia. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini yang ingin menjadi orang yang berbahagia. Yang rindu menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, lambaikan tangan. Bilang, Tuhan, saya mau menjadi orang yang berbahagia. Amin. Ya. Orang lain melakukan dosa, saudara-saudara tidak melakukan dosa. Ya. Orang-orang lain kompromi dengan dosa, saudara tidak kompromi dengan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, mereka akan dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku, dari kemuliaan Allah dalam manusia roh. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjauhkan yang jahat. Artinya dia tidak ingin yang jahat itu mendekat, melekat, dan menempel dengan dirinya. Dia menjauhkan yang jahat. Sementara yang lain itu, saudaraku, dia pandai dalam kejahatan. Dia membiarkan kejahatan itu menguasai dirinya. Dengan apa, saudara? Mulutnya dia mengumpat, dengan mulutnya dia memfitnah, kemudian hatinya membenci Allah, hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, kekecewaan. Nah, dia biarkan hal-hal itu menguasai dirinya. Itulah orang-orang manusia lama, manusia duniawi, manusia yang berdosa, ya. Tapi manusia baru, manusia roh, dia akan menjauhkan semua yang jahat dari hidupnya. Katakan amin. Mari kita lihat Roma 1 ayat yang ke-30. Ya, Roma 1 ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, amin. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang seperti ini. Karena tidak ada kemuliaan Allah di dalam diri mereka. Tapi orang-orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam manusia roh. Saya yakin kemuliaan Allah di dalam diri kita sekalian. Katakan amin ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang berakal budi, satu. Yang kedua, dia setia. Orang tidak setia, dia tetap setia, ya.
Dan Iya. kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang penuh dengan kasih. Sementara yang lain itu adalah kebalikannya. Mari kita lihat ya, dalam Roma 1 ayat yang ke-31. Ya, Roma 1 ayat 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Amin. Artinya hatinya penuh dengan kebencian terus. Sehari-harinya benci saja, benci dengan orang-orang yang dia ingat siapa yang pernah menyakiti dia, dia benci, saudaraku. Orang-orang yang telah mengecewakan, melukai hatinya, dia benci sekali. Dia tidak punya belas kasihan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena hatinya sudah terluka, hatinya sudah pahit. Nah, orang-orang seperti ini harus dipulihkan hatinya. Kalau hatinya tidak cepat-cepat dipulihkan, maka ini akan mengakibatkan dia seperti bom waktu. Ketika waktunya meledak, waktu dia meledak itu, wow, itu akan memakan korban, saudaraku. Ya, maka itu Bapak Ibu, kita berdoa supaya malam ini semua kita, saudaraku, kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Caranya gimana? Kita minta Tuhan jamah hati kita, Tuhan pulihkan hati kita, hati yang sudah kecewa, hati yang sudah terluka, hati yang penuh dengan kepahitan ini dipulihkan Tuhan. Amin. Supaya hati kita menjadi hati yang baru, hati yang suasana penuh dengan iman, penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus, ya. Hati kita bisa ayam tentrem. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan, bilang aku putrane Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Oh, inilah manusia roh di sini, ya. Suasana sang Tuhan menghadapi apapun, hatinya ayam tentrem, hatinya tenang, hatinya damai, gak gelisah, gak stres, gak depresi, gak frustrasi, saudaraku. Hatinya tenang, kenapa? Karena ada kemuliaan Allah di dalamnya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ya, saudaraku. Ini dia. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tidak kompromi, artinya dia tidak ikut-ikutan, ya, dengan segala bentuk kejahatan. Sementara yang lain setuju, ora opo-opo, nggak opo-opo, lakukan aja. Nah, ini berbahaya sekali. Kita lihat ya, Roma 1 ayat 32. Ya, Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan Allah, hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, perhatikan ini. Saudara terkasih Tuhan, ini orang-orang percaya taat pada firman, dia tidak kompromi. Kalau orang Jawa bilang apa? Kalau nggak edan, nggak keduman, ya. Artinya apa itu? Kalau nggak edan, nggak keduman. Kalau nggak ikut-ikutan, nggak melo-melo, nggak dapat bagiannya. Ya. Kalau nggak ikut gila, nggak dapat ya bagiannya. Udahlah, nggak usah sok suci lah, nggak usah sok alim lah, nggak apa-apa. Kita ini santai saja, kita buat dosa dulu. Oh, saudara-saudaraku, itu berbahaya ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau orang di Ambon ya, 1 sloki minum mabuk itu 1 sloki katanya itu untuk tambah darah ya. Lalu tambah lagi 2 sloki mulai naik darah, saudaraku. Tambah lagi 3 sloki mulai cari perkara, saudaraku. 4 sloki mulai berdarah, saudaraku. 5 sloki mulai masuk penjara, saudaraku. 6 sloki mulai sengsara di dalam penjara, dan 7 sloki akhirnya ujung-ujungnya neraka, saudaraku. Ya, hati-hati. Siapa bermain dengan api, dia akan terbakar dengan api itu. Betul, saudaraku? Dia akan hangus terbakar dengan api itu. Siapa bermain dengan air, dia akan basah, kuyup kedinginan, saudaraku. Dia akan mati kedinginan. Maka itu Bapak Ibu, dosa sekecil apapun, jangan coba-coba kompromi, karena itu akan mendatangkan sesuatu yang membahayakan, merugikan diri kita. Ya, malam ini saya berdoa supaya semua kita adalah manusia roh. Orang ikut dosa, melakukan dosa, kita tidak melakukan dosa. Ya, bagaimana caranya? Kita minta firman Tuhan supaya menuntun kita, supaya memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menolak segala godaan, segala dosa. Ya, memang ini manusia daging kadang-kadang ini terkontaminasi, bisa terganggu. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Roh Kudus, kita bisa melewati semua dengan baik. Ya, Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Dan oh, sahabat kita, Cipung sudah tidak ada lagi. Oke, silakan Pak Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam hari ini.
Haleluya. Oke, praise the Lord. Cipung, mic bisa dibuka? Bisa, Pak Pendeta. Ya, oke, silakan. Ya, selamat malam, Pak Pendeta John. Selamat malam semuanya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami datang padamu. Kami mohon belas kasih-Mu, Bapak. Tadi firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta John dan yang begitu indah menyertai kami semua. Kami sekarang sudah dijamah oleh Tuhan, dipulihkan hati kami, dijamak dengan api Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kau sangat baik, terlalu baik. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk firman yang disampaikan. Baik firman menjamah hati kami, ya Tuhan, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, dan menjaga mulut kami, supaya kami bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami dengan api Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan seperti yang Kau firmankan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kau sudah membersihkan hati kami melalui Pak Pendeta John, Kau urapi kembali Pak Pendeta John, Tuhan, dengan kuasa ilahi dari surga, sehingga Tuhan bisa memberikan kami pencerahan rohani yang demikian indah. Kau pakai dan Kau berikan kekuatan dan sejahtera Pak Pendeta John berserta keluarganya. Lindungi dia Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, Kau sangat baik, dan juga siapa yang mendengarkan yang di sini Tuhan, tolong semua saudara kami seiman, saudara juga yang seiman semuanya, kami diminta dipulihkan. Hati kami, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa Tuhan. Tapi karena kuasa ilahi dari surga yang memulihkan hati kami, memberikan pencerahan, supaya kami selalu rindu akan firman-Mu. Setiap hari kami rindu akan kebaikan-kebaikan-Mu. Setiap hari kami rindu akan firman-Mu di dalam dunia yang fana ini Tuhan. Jadikanlah kami pendengar dan pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Kau terlalu baik. Kami tidak bisa membalas kasih Bapa yang demikian mulia sampai sekarang kami ada karena anugerah besar-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan selalu, dan firman ini kami yakin dan percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Menyekram kami, memulihkan kami, memberikan kesegaran kepada jiwa tubuh roh kami, sehingga yang mendengarkan dan yang Tuhan kami bisa bersaksi untuk orang lain, menyaksikan cinta-Mu demikian dahsyat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga buat anak kami, Lili, yang sudah Kau sembuhkan, cucu-cucu kami bisa mendengarkan firman-Mu karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah pulihkan kami semua, dan kami percaya Kau sudah pulihkan semua yang di sini Bapa. Terima kasih Tuhan juga buat Erna. Tuhan Yesus, kami serahkan Erna dalam tangan-Mu. Kau sanggup memulihkan Erna. Terima kasih Bapa Surgawi. Kau sangat terlalu dahsyat. Firman-Mu terlalu dahsyat bagi kami. Sehingga kami bisa membuka hati kami, mengizinkan Roh Kudus menjamah kami, sehingga kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan, yang Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan, menjadi terang bagi semua orang, terutama untuk tukang-tukang becak. Tuhan, supaya tukang-tukang becak boleh mendengar kabar baik, Injil tentang kemuliaan Allah ini. Terima kasih Roh Kudus, lindungi mereka semua, seluruh kota Indonesia ini. Tuhan Yesus, dan seluruh kota Surabaya, Kau berikanlah terang-Mu bercahaya. Dan kami tahu terang-Mu tidak akan kembali Bapa, karena Engkaulah Injil itu, Injil kekuatan kami, kekuatan Allah menguatkan kami semua, menjadi pelaku daripada firman. Kami tidak bisa sendiri Tuhan, kami mau api Roh Kudus-Mu membakar kami terus-menerus, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, menjadi bejana yang Kau persiapkan. Kami tidak sempurna Tuhan, tapi Engkau yang sempurna itu yang di dalam kami, yang mengerjakan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih di dalam nama-Mu, nama yang mulia dan ajaib, nama yang berkuasa, nama yang kekal, Bapa yang kekal seperti pujian tadi Tuhan. Kau Bapa kami, Kau yang kekal di dalam kami, Kau yang sempurna dan Engkau yang berkuasa. Kami percaya Tuhan misi-Mu tentang kerajaan Allah. Jadikan kami gandum-gandum-Mu. Kami tidak mau menjadi lalang, kami mau menjadi gandum. Terima kasih untuk memilih kebenaran-Mu, menjadi keadilan-Mu, dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, urapi mulut kami, tubuh jiwa roh kami. Kami berserahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, dan biar darah-Mu yang menguduskan kami setiap saat kami minta dikuduskan.
dengan darah kudus-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Pak Pendeta John. Oh ya Pak John, nggak ada suara Pak John. Oke, kepada Ibu Yeti dipersilakan. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Saya akan menaikkan doa Yes. profetik satu bagi bangsa-bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Yes. Roh Kudus bekerja dan pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti.
Terima kasih. Amin. Amin. Praise God. Memberkati Bu Yeti. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Kepada Ibu Nina Armedi dipersilakan. Baik Pak John, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ya, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman CLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus. Amin. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban, selalu ke atas Pak John. Oke. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC yakni 0331 258 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marinus Johannes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah Raya Minggu malam pukul 19 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ini ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem, Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistya Yowati di nomor 0859 6427 78 05 apa 95 ini? Ya, 05. Ya. Selanjutnya spesial Happy Birthday Maret 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudara berbahagia. Siapa lagi mengisi HUT-nya harus menghubungi Ibu Sinta Nini Susiowati di 0839 6427 78. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai selamanya. Amin.
Demikianlah Amin. pengumuman yang disampaikan. Kiranya mendapat perhatian untuk kita semua. Terima kasih. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kediri ya. Malam ini yang melayani semua dari Kediri. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita rindu supaya nanti rumah mereka juga bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan lawatan Tuhan ya. Dan puji Tuhan, tadi Ibu Yeti juga rindu nanti rumahnya juga nanti bisa dipakai untuk kita bisa mengadakan kebaktian di sana ya. Siapa lagi yang mau menyusul, dipersilakan nanti bisa menghubungi Ibu Sinta atau Ibu Lydia Eka atau Ibu Nini Rawati ya. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian. Dan nanti kita bulan April kita akan bisa beribadah di tempat Ibu Nini Herawati ya. Ini teman kita, sahabat kita, Pak Bruri, Bu Rosalin, mereka juga sudah datang. Dan tentunya mereka juga rindu supaya rumah mereka juga dipakai untuk tempat kebaktian ya. Saudara, indah sekali kita bisa menghadirkan Tuhan di rumah kita. Ya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Dan malam ini saudara, bila mana ada permohonan doa bisa dikirim ke depan layar chat monitor dan atau saudara bisa langsung menyampaikan dan kita akan doakan bersama-sama ya. Oke, untuk Bapak Frans Angki bagaimana? Untuk putra sulungnya Jason bagaimana, sudah ada kabarkah? Halo Pak Frans Angki. Oke, mungkin beliau masih ada ini. Halo Pak John. Oh iya. Ya, silakan Ya. bagaimana kabar dari Jason? Ya, ini dia sudah dipanggil, cuman ini hatinya ini masih keras, masih terganggu dengan hal-hal yang lain, Pak John. Oh, Jadi gitu. biar Tuhan bisa, ya, Tuhan Yesus bisa bungkus dia Roh Kudusnya, Pak John, masih terganggu pikiran-pikiran yang lain. Ya. Oh iya. Rupanya dia diselimuti oleh roh-roh yang roh jahat ini, roh-roh yang benar dalam hati manusia. Ya, kuasa Tuhan lebih besar ya, Pak Frans Angki. Nanti sebentar kita bersama-sama, teman-teman semua yang ada di Zoom, kita secara serempak akan berdoa untuk putra Pak Frans Angki ya, yang bungsu, namanya anak Jason Rivaldo ya, Rivaldo. Feraldo. Wah, luar biasa. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang lain yang mau mungkin ada yang mau disampaikan? Ibu Nina mungkin mau cerita sedikit kesaksian? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan Pak John. Ya. Saya mau menyaksikan kasih sayang Tuhan terhadap hidup saya dan anak saya. Jadi ketika kita mau belajar untuk hidup kudus, di situ Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya. Jadi jangankan kita sudah melakukan, kita baru niat di dalam hati dan pikiran kita, Tuhan Maha mengetahui. Karena manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat isi hati. Seperti peristiwa Daud, dia kecil, tapi Tuhan memilih dia. Jadi apa yang Tuhan pilih tidak pernah salah. Jadi Bapak Ibu, kesaksian saya begini. Anak saya itu kan pelaut. Dia cerita sama saya, dia bilang, Mama, biasanya kalau perusahaan luar, kapal luar begitu, selesai kontrak itu langsung selesai. Jadi tidak ada lagi dipanggil untuk kontrak berikut. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan, anakku ini sampai terheran-heran. Dia bilang, Mama, adik heran, kok banyak ABK, adik yang istilah kata ABK paling muda dan masih baru bergabung di perusahaan luar itu, perusahaan Jepang, adik dipromosikan, gabung lagi ke bahkan sekarang memang benar-benar tidak masuk Indonesia, hanya di luar negeri. Jadi masa habis kontrak itu sebenarnya 10 bulan, dia diperpanjang lagi 1 bulan. Jadi walaupun 1 bulan itu merupakan mujizat Tuhan. Betapa kasih sayang Tuhan sehingga dapat dinyatakan lewat peristiwa bahwa dia dipromosikan, padahal kalau mau dipikir secara akal kita, dia itu tidak pintar bahasa Inggris. Jadi dia itu di kapal bahasa Tarsan. Jadi saya percaya ini bukan karena kuat dan gagahnya saya atau anak saya, tetapi betapa Tuhan menyatakan kemuliaan
Walaupun kita sederhana, pemikiran yang tidak pintar, Tuhan bisa pakai semua Amin. itu karena Tuhan. Asal kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita, mau benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak John atas kesempatan. Itulah kesaksian saya, betapa cinta kasih Tuhan terhadap hidup saya dan anak saya. Terima kasih. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat kesaksian yang bisa menginspirasi, yang bisa memotivasi semua kita ya. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan telah menolong Ibu Nina Armedi, putranya yang bisa berlayar, kita doakan juga untuk Pak Frans Angki ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Oke, selanjutnya Ibu Yeti, apakah mau bersaksi Bu Yeti tentang kebaikan Tuhan? Ya, bagaimana Bu Yeti? Baik, bisa dibuka? Sudah bersaksi waktu Sudah ya? itu. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan dengarkan kesaksian berikutnya ya. Oke, Pak Ferry, Bu Lastri, puji Tuhan ya, sudah bergabung bersama kita malam ini, dan kita ingin tahu dulu ini Pak Roli, bagaimana istrinya dalam kandungannya, bayinya sehat kah? Halo, Bu Gita. Ya, kita doakan supaya bayi yang akan lahir dalam beberapa waktu ini sehat ya. Halo, selamat malam. Bu Gita bisa bersaksi dulu. Bagaimana keadaan bayi di dalam kandungan? Puji Tuhan, Pastor sehat-sehat. Sehat-sehat. Direncanakan bulan apa lahir? HPL-nya bulan Mei, tanggal 7, antar tanggal 7 sama tanggal 5. Oh, antara tanggal 7 dan tanggal 5 Mei ya. Oke, kita doakan. Puji Tuhan. Ya, semua bisa berjalan dengan baik. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama berdoa ya, bahwa dalam doa pergumulan sahabat-sahabat kita. Dan mari arahkan tangan di depan layar monitor, saudaraku. Haleluya, kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan ya. Di dalam doa setiap orang percaya, dan saya percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu, semua arahkan tangan di depan layar monitor. Kita mau berdoa untuk putra dari Pak Frans Angki Kuara Emerin, yaitu bernama anak Jason Feraldo ya. Feraldo Kuara, kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berkata kepada Jason, Tuhan memberi engkau hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan menjauhkan padamu hati yang keras di dalam nama Yesus. Engkau bukan lagi dipimpin oleh keduniawian, kedagingan, tapi engkau dipimpin oleh roh. Di dalam nama Roh Kudus akan turun dan menguasai, mengendalikan engkau di dalam nama Yesus. Semua hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, bawa dia ke jalan-jalanmu lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Dan bila mana Tuhan izinkan dia akan naik ke kapal untuk berlayar, Tuhan yang atur semua dengan baik, sebagaimana Tuhan sudah menolong Ibu Nina Armedi untuk putranya yang sudah naik di kapal berlayar. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil, sesuai doa dan harapan orang tuanya, yaitu Pak Frans Angki dan Ibu Selvi. Kami percaya malam ini bersama-sama umat-Mu, kami tumpangkan tangan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan membukakan jalan, membuat kemudahan, kelancaran di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk semua, ya Tuhan, kami doakan untuk putra-putri yang lain di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah mereka di dalam nama Yesus. Semua makin hari, makin cinta Tuhan, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk putra daripada Ibu Nina Armedi. Oh Tuhan, Tuhan, anak SARS yang dalam pelayaran Tuhan, serta dia dijauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana. Tuhan, buat dia selalu berhasil, beruntung, berbahagia, dan buat dia selalu mengalami kemajuan, bahwa dia lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Kirimkan orang-orang yang baik hati, yang bisa membimbing, mendukung dia, memberikan dia, Tuhan, tuntunan, memberikan dia kebaikan-kebaikan-Mu kepada dia. Ya Tuhan, terima kasih, berkati istrinya juga, akan datang waktunya bisa melahirkan dengan baik di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati juga Tuhan Ibu Gita yang hadir malam ini, kami doakan kandungannya direncanakan tanggal 5 atau tanggal 7 Mei anak ini bisa lahir. Kami berkata dalam nama Yesus, sejak engkau di dalam kandungan, di dalam rahim ibumu,
Tuhan telah menenun engkau dan Tuhan telah merekam engkau di dalam nama Yesus sejak engkau dalam kandungan. Dan kami berkata, anak ini akan lahir dengan selamat, anak ini akan lahir dengan sehat, dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar, dan pakai dia untuk menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan terkhusus bagi keluarganya, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berikan dia masa depan yang penuh harapan. Semua proses kelahiran kami percaya semua diatur oleh Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Gita dan suaminya Pak Roli, berkati semuanya, cukupi segala kebutuhan keperluan yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Aku berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus. Ibu Ong Kyo Kim, aku berkata kepadamu malam ini, dalam nama Yesus, sakit pinggang tidak akan lagi, dalam nama Yesus. Flu tidak akan ada lagi, dalam nama Yesus. Aku berkata penyakit-penyakit apapun juga tidak akan pernah lagi menguasai dirimu di dalam nama Yesus, sebab tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih di dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu-satu, aku percaya bahwa kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau. Engkau berkata, I receive, aku terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Ibu Nina Armedi, engkau terima kesembuhan. Ibu Yeti Sulistiondirini, engkau terima kesembuhan. Ibu Jajuk, engkau terima kesembuhan. Ibu Gita, engkau terima kesembuhan. Cifung, engkau terima kesembuhan. Ibu Sinta, engkau terima kesembuhan. Pak Ferry, Ibu Lastri, engkau terima kesembuhan. Ibu Ong Kyo Kim, engkau terima kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Pak Roli dan Ibu Gita, engkau terima kesembuhan. Anak-anak Yohan Sini James, engkau juga terima kesembuhan. Ibu Meliawati, engkau terima kesembuhan. Semua yang hadir malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Berdoa untuk anak Dev, cucu Ibu Nini Rawati di dalam nama Yesus. Dia menjadi anak yang bertumbuh, dia bicara lancar, dia akan pasti berbicara dalam nama Yesus. Dia akan mengalami satu peningkatan kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kejiwaan, memori, semua komunikasi bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan putri bungsu daripada Pak Romli Lubis, Halomuan Lubis, dalam nama Yesus kami berkata, anak Karen, kau bicara dengan baik, bicara dengan lancar dalam nama Yesus. Siapapun yang punya anak, yang punya menantu, yang punya cucu yang sakit malam ini, imani bersama dengan saya, engkau terima kesembuhan malam ini. Untuk Kau Anto, engkau juga terima kesembuhan untuk tubuhmu, untuk juga cucumu, yaitu anak Yosefin, engkau disembuhkan Tuhan. Untuk juga Ibu Indriani, calon menantunya juga, ayo Tuhan, saudara Christian sudah disembuhkan Tuhan. Dia akan menikah pada bulan Desember, dan juga Ibu Shirley yang akan menikah pada bulan Agustus tanggal 17, putra-putri dari Ibu Rosalina, Pak Bruri, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan sembuhkan Cinyo yang ada di Ngancuk, sembuhkan matanya juga Tuhan. Oh Tuhan, Pastor Cornelis Ismail yang ada di Kota Bogor, pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Linda Effendi, oh Tuhan sembuhkan, pulihkan dia ya Tuhan, karena tanggal 30 kami akan berkumpul di sana, beribadah di tempat dia. Tuhan kasihani dia, kuasa mujizat ajaib terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara sekalian, kita berdoa juga ucap syukur untuk anak Richard Santoso. Tuhan sudah sembuhkan dia melalui Ibu Nina yang merawat dengan baik. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk orang tuanya juga. Tuhan bawa lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur juga untuk cucu daripada Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah disembuhkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, juga tubuh Ibu Yeti sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Cierna juga, kami doakan sembuhkan dia ya Tuhan, pulihkan dia bersama suaminya. Oh Tuhan, Koaan dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Cifung dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan dia bersama suami dan anak mantu cucu di dalam nama Yesus. Juga untuk Catherine, engkau juga disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan engkau Catherine dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah, jangan sedih. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan di dalam kehidupan kita sekalian yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemuliaan dari Tuhan di tahun 2024. Bersama-sama kita katakan amin.
Amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati Pak Fransangki, Pak Roli. Tuhan berkati ya Pak Ferry. Tuhan berkati Terima kasih, Cipung. Pak Jan. Tuhan berkati semua ya. Bu Jajuk. Terima kasih Bu Ya, Jantung. oke. Bu Gita, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati ya. Bu, ada Jadi, Tuhan berkati semuanya. Bu semuanya. Om Tio Kim, Tuhan memberkati ya. Ibu Sinta. Oke, buat semangat. Bu Salam buat Nathan, amin ya. Berkati. Buat Nathan dan cecenya. Dalam Ya, nama Yesus. makasih. Tuhan bagi semua ya. Amin. semuanya. Memberkati semuanya. Berkati ya. Amin. Iya Bang. Sampai jumpa lagi ya. Amin. Ayo, ya. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you all. Semangat Amin. ya. Ya, God bless you all. Ya. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Amin. Bye bye.